Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Negara dengan NIM 2201011002. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancang bangun pendeteksi kecepatan angin berbasis platform IoT Blink. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Sistem Tertanam IoT yang diampu oleh Bapak Insinyur Sabto Nugraha STMN. Nah, sebelum video kita berlanjut lebih jauh, pastinya kita harus mengetahui dulu apa itu platform IoT, lalu mengapa saya memilih Blink untuk pemilihannya, lalu komunikasinya itu saya menggunakan HTTPS atau MQTT ataupun yang lainnya. Baik, dimana pada video kali ini untuk subjudulnya yaitu Air Quality Monitoring. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dasar Internet of Things dalam bidang Air Quality Monitoring. Jadi Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat seperti sensor, perangkat elektronik, dan objek lainnya dapat saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Nah, dengan adanya IoT, pengguna itu bisa mengakses berbagai layanan seperti pencarian informasi atau pengolahan data tanpa memerlukan interaksi langsung manusia. Nah, IoT memungkinkan perangkat fisik untuk terhubung ke internet sehingga mereka dapat berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain secara otomatis. Nah, dalam konteks potensial di bidang pemantauan kualitas udara, IoT memainkan peran yang sangat penting. Dengan IoT kita dapat memantau kualitas udara di sekitar tanpa melakukan pengukuran atau perhitungan manual. Nah, dengan menggunakan IoT juga kita tidak hanya dapat memantau kualitas udara, tetapi kita juga bisa memantau kelembapan dan suhu ataupun kecepatan dari udara atau angin yang ada di sekitar kita. Nah, hanya dengan menggunakan platform IoT ini, kita dapat mengetahui berbagai parameter udara secara langsung dan lebih efisien. Seperti yang saya bilang tadi, jadi kita bisa mengetahui kecepatan udara atau angin, dan suhu dan kelembaban di sekitar kita atau di sebuah ruangan. Lalu kualitas udara di sekitar kita itu seperti apa sih? Atau apakah mengandung asap dari gas lain seperti karbon dioksida pastinya, lalu apakah itu oksigen ataupun yang lainnya. Nah, di sini protokol komunikasi IoT-nya itu ada protokol Blink, nah, protokol MQTT, dan yang ketiga itu protokol Constraint Application Protocol. Nah, jadi di sini protokol Blink itu adalah platform IoT untuk smartphone, iOS ataupun Android yang digunakan untuk mengontrol Arduino, Raspberry Pi, dan Node MCU melalui internet. Nah, dari Blink ini dapat mengontrol perangkat keras dari jarak jauh. Itu dapat menampilkan data sensor, dapat menyimpan data, memvisualisasikannya, dan melakukan banyak hal keren lainnya. Nah, yang kedua itu ada protokol MQTT. Nah, Message Queue Telemetry Transport atau yang biasa disebut MQTT. Nah, itu tuh komunikasi yang bersifat machine to machine atau M2M yang bekerja di layer ketujuh atau aplikasi dan bersifat lightweight message. Nah, meskipun dalam keadaan terputus koneksinya, semua pesan yang dikirim akan terjamin oleh protokol MQTT. Nah, metode komunikasi publish atau subscribe merupakan metode pengiriman yang digunakan oleh protokol MQTT. Nah, pesan pada MQTT itu dikirimkan ke broker dan berisi topik yang dikirimkan oleh publisher. Nah, kemudian topik yang tadi sudah diolah di publisher itu dia akan diteruskan ke subscriber berdasarkan dari permintaan pengguna seperti kita sendiri gitu. Nah, yang ketiga itu protokol QAP, Constrained Application Protocol. Nah, dia ini sendiri adalah protokol stateless yang mengandalkan arsitektur client server dengan penggunaan permintaan respon model untuk bertukar pesan. Nah, seperti HTTP,
KOAP ini juga menggunakan model Representational State Transfers atau REST, nah di mana alamat sumber daya server dengan sumber daya seragam pengidentifikasi yaitu URI dapat diakses dari klien dengan mengirim permintaan seperti GET, POST, PUT, and DELETE. Nah, ke server yang mengacu pada URL tersebut. Nah, pastinya dalam IoT atau dalam sebuah platform itu ada tantangan dan solusinya dalam keamanan dan privasinya. Nah, di sini saya akan membacakan yaitu tantangan utama dalam keamanan dan privasi data IoT itu meliputi kerentanan perangkat yang seringkali memiliki perlindungan keamanan yang lemah dan potensi serangan dari pihak luar yang dapat mencuri atau merusak data. Kita tahu bahwa tidak semua perangkat yang ada di handphone atau di laptop kita itu keamanannya itu terjaga. Bahkan dari pihak luar aja seperti orang lain mungkin atau dari hacker itu dapat masuk ke dalam keamanan kita itu lalu mencuri data-data kita dan digunakan untuk hal-hal yang negatif yang pastinya sudah tentu merugikan kita. Nah, solusi dari tantangan itu meliputi penerapan enkripsi data, penggunaan autentikasi yang kuat untuk akses perangkat, serta pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk mengatasi celah keamanan. Karena dengan adanya pembaruan perangkat lunak secara berkala, secara terus-menerus, otomatis keamanannya juga sudah pasti akan terus bagus, terus aman dari waktu ke waktu gitu. Nah, selain itu penting untuk mendidik pengguna tentang praktik terbaik dalam menjaga privasi seperti mengatur pengaturan privasi pada perangkat dan aplikasi yang digunakan. Dengan langkah-langkah ini kita dapat meningkatkan keamanan dan melindungi privasi data dalam ekosistem IoT tersebut. Nah, pada project kali ini saya ada beberapa alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama itu ada node MCU sebagai microcontroller yang nantinya akan menerima sinyal input dari sensor pendeteksi kecepatan udara atau sensor anemometer. Nah, mengolahnya dan memberikan sinyal output sesuai dengan program yang diisikan ke dalamnya. Lalu yang kedua itu adalah modul RTC DS3231. Itu sebuah rangkaian elektronik embedded system yang berfungsi untuk menyimpan data waktu dan tanggal dengan tingkat presisi atau akurasi tinggi. Nah, serta diintegrasikan dengan serial EEPROM AT24C32 untuk keperluan penyimpanan data lainnya. Lalu ada modul SD card, di mana pada rancangan ini SD card digunakan untuk menyimpan data dari controller. Jadi modul RTC ini yang tadi itu sebelumnya dia menyimpan data waktu dan tanggal. Nah, lalu dikirim ke SD card untuk disimpan. Nah, di mana modul RTC itu yaitu real time clock, yang dimana dia itu akan menangkap waktu itu mulai dari detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu dia disimpan di modul SD card tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada modul trafo step down, di mana step down ini digunakan untuk menurunkan tegangan dari aki atau akumulator. Karena pada project kali ini saya menggunakan aki atau akumulator. Nah, yang kelima itu ada aki atau akumulator. Nah, di sini aki itu berfungsi sebagai power supply agar dapat menjalankan beberapa komponen yang digunakan. Yang keenam itu sensor kecepatan udara atau sensor anemometer. Nah, data dari sensor ini nantinya akan dikirim oleh microcontroller seperti node MCU. Nah, lalu disimpan dengan SD card yang akan ditampilkan berupa bentuknya tabel gitu. Nah, di sini saya memilih Blinkcloud sebagai platform dan MQTT sebagai protokol. Nah, mengapa saya memilih MQTT? Menggunakan MQTT dalam Blinkcloud menawarkan keunggulan signifikan dalam hal efisiensi dan kecepatan komunikasi antara perangkat IoT dan server. Nah, protokol MQTT dirancang untuk aplikasi dengan bandwidth rendah dan jaringan yang tidak stabil, sehingga sangat cocok untuk perangkat IoT yang memiliki sumber daya terbatas atau beroperasi di lingkungan yang menantang. Dengan mekanisme publish atau subscribe, MQTT memungkinkan perangkat untuk mengirim dan menerima data secara real-time tanpa perlu membangun koneksi baru setiap kali, yang mengurangi latensi atau meningkatkan responsivitas.
Nah, selain itu, MQTT juga memiliki overhead yang rendah sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan data dan memperpanjang masa pakai baterai perangkat. Nah, di sini kan saya memakai aki, jadi dia bisa memperpanjang masa pakai dari aki. Semua faktor ini menjadikan MQTT pilihan yang ideal untuk meningkatkan performa dan kehandalan dalam aplikasi Blink Cloud tersebut. Jadi di sini kan juga saya kan mengukur kecepatan udara ya, pastinya kan ada di mana nanti kecepatan udara itu tidak selalu rendah, ada di mana tiba-tiba saja terjadi angin puting beliung atau angin kencang disertai hujan. Nah, jadi kan dia cocok untuk Blink Cloud ini tersendiri, yaitu MQTT. Nah, di sini blok diagram dari project saya, yaitu sensor kecepatannya, yaitu dia membaca data kecepatan objek, lalu dikirim ke node MCU. Nah, untuk diolah, lalu dari node MCU ini dia RTC mengambil alih untuk mengambil waktunya. Nah, node MCU itu mengambil data waktu yang akurat dari RTC. Nah, data dari RTC ini tersendiri kan naik ke node MCU lalu dimasukkan ke SD card. Nah, dari SD card itu nanti akan ditampilkan secara bentuknya itu tabel. Nah, di sini aki tersendiri itu digunakan untuk sumber daya supply-nya. Lalu ada step down lalu ke RTC. Nah, di sini saya ada bentuk atau gambar rangkaian dari project ini tersendiri, tapi belum saya simulasikan ke Walkway ataupun yang lainnya, karena di Walkway itu ada beberapa sensor yang tidak dapat dipakai atau bahkan tidak ada, seperti sensor node MCU itu tidak ada, lalu untuk aki itu tidak ada, lalu untuk sensor anemometer atau sensor kecepatan udara itu tidak ada. Lalu di sini itu ada modul dari RTC itu tersendiri ya. Lalu di sini itu ada anemometernya. Nah, ini untuk akinya gitu. Sebenarnya saya ingin mensimulasikan rangkaian ini di freezing, tapi di freezing juga bentuk dari node MCU-nya ini berbeda. Lalu juga ada aki yang tidak tersedia, begitu. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini gambar rangkaiannya itu saya masukkan ke dalam makalah, yang dimana di sini itu ada ini SD card, lalu ini node MCU, lalu ini mode step trafo step down. Di sini itu ada, lalu di sini itu ada modul dari RTC itu tersendiri ya. Lalu di sini itu ada anemometernya. Nah, ini untuk akinya gitu. Sebenarnya saya ingin mensimulasikan rangkaian ini di freezing, tapi di freezing juga bentuk dari node MCU-nya ini berbeda. Lalu juga ada aki yang tidak tersedia, begitu. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.